Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan. Dan pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali pada program live interaktif Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Ustaz Dr. Abdullah Rai Hafizullahu Ta'ala. Dan beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan pada kesempatan ini alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, kaifa antum? Nabi khair, Allah alhamdulillah. yahfazukum jami'an. Hayakumullah Ustaz. Hayakumullah. Jazakumullah khairan atas waktunya Ustaz. Allah Di kesempatan ini telah hadir bersama kita di studio ini. Jazakumullah Baik, khairan. insyaallah 1 jam ke depan bersama-sama kita menjawab pertanyaan telah Insyaallah. dijawab yang masuk Ustaz ya. Allah yasir. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, alhamdulillah Ustaz telah bersama kita pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini perlu juga kita informasikan bahwasanya Fatwa TV telah berhenti siaran penuh dari satelit Pelapa D, dan alhamdulillah mulai hari ini Kamis 2 Juli 2020 Fatwa TV siaran penuh melalui satelit Telkom 4 merah putih dengan frekuensi 3720, simbol red 32727 dan polaritas H. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331544687. Dan juga kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, dan Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Badinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan sebelum kita masuki sesi interaktif dan menjawab pertanyaan telah masuk, kita minta kepada Ustaz untuk memberikan nasihat sebagai kalimat pembuka. Kepada Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Dialah yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, dan dialah yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan Islam dan juga iman dan seluruh kenikmatan yang lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita berada di malam Jumat, dan Jumat adalah Sayyidul Ayyam sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, yaitu pemukanya hari-hari, yang menunjukkan bahwasanya hari Jumat adalah hari yang paling afdal dari 7 hari. Dan di sana ada hadis yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah di hari Jumat. Dan hendaknya seorang muslim dan juga muslimah bersemangat untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan berpegang dengan hadis-hadis yang sahih, dengan dalil-dalil yang sahih. Di antaranya adalah sebuah hadis yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah SWT akan memberikan cahaya untuknya ma bainal jum'atain, yaitu antara 2 Jumat, yaitu Jumat hari ini sampai Jumat pekan yang akan datang. Berarti kurang lebih selama 1 pekan, 7 atau 8 hari. Ini adalah hadis yang dihasankan oleh sebagian ahlul ilm,
dan diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan juga Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini di hari Jumat, dan masuk di dalam hari Jumat adalah malam Jumat. Ya, semenjak maghrib tadi kita sudah memasuki malam Jumat. Iya, mulai kita bisa untuk membaca surat Al-Kahfi di malam ini. Dan tidak harus seseorang membaca secara langsung dari awal sampai akhir dalam satu majelis. Seandainya dia ingin membaca separuh malam ini kemudian besok separuh lagi, maka tidak masalah yang demikian. Kemudian di sana ada yang semangat untuk membaca surat yang lain selain surat Al-Kahfi di malam Jumat. Ya, seperti misalnya surat Yasin. Ya, surat Yasin. Maka perlu diketahui bahwasanya tidak ada di sana hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menunjukkan tentang keutamaan membaca surat Yasin, baik di hari Jumat maupun di selain hari Jumat. Namun yang jelas para ulama sepakat seluruh Al-Quran ayat-ayatnya adalah kebaikan dan juga barakah. Itu adalah kalamullah. Semuanya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah ucapan yang berbarakah, sebagaimana firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab yang berbarakah. Ayatnya adalah ayat-ayat yang berbarakah dan dia adalah kalamullah. Namun meyakini kekhususan atau keutamaan khusus terhadap surat tertentu, maka ini perlu dalil. Ya, sementara untuk surat Yasin, para ahlul hadis mereka telah meneliti dan memang banyak di sana riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan surat Yasin. Ada sebagiannya yang makdzubah, yaitu palsu dan tidak ada sanadnya. Kemudian ada di antaranya yang dhaif. Yang jelas tidak ada di antara hadis-hadis tadi atau riwayat-riwayat tadi yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan membaca surat Yasin. Itu keutamaan khusus membaca surat Yasin. Contohnya seperti sebuah hadis ya yang telah didhaifkan oleh para ulama, yaitu inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin man qara'aha faka'annama qara'al Qur'ana 10 marrat. Setiap segala sesuatu itu punya qalb, ya, punya jantung, dan jantungnya Al-Qur'an adalah Yasin. Maka barang siapa yang membaca surat Yasin, maka dia seperti orang yang membaca Al-Qur'an 10 kali. Ini tidak sahih. Tidak sahih. Ya. Kemudian ada lagi man qara'a surat Yasin fi lailah asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka dia masuk di waktu pagi dalam keadaan sudah diampuni. Ini juga tidak sahih. Man dawama ala qira'atiha kulla lailah thumma mata syahidan. Barang siapa yang membaca surat Yasin setiap malam kemudian dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Man dakhala al-maqabir faqara'a surata Yasin khuffifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang memasuki kuburan kemudian dia membaca surat Yasin, maka akan diringankan untuk mereka di hari tersebut. Yaitu diringankan bagi orang yang dikuburkan di sana. Taib. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Dan orang yang membaca surat Yasin tadi, dia mendapatkan kebaikan sesuai dengan jumlah orang yang dikuburkan di kuburan tersebut. Ini juga hadis yang tidak sahih. Tidak sahih. Bisa dilihat ya hadis-hadis yang tidak sahih ini pada kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Kitab Ibnul Jauzi yang dikhususkan tentang hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif. Dan juga Al-Fawaidul Majmu'ah yang ditulis oleh Asy-Syaukani. Maka ini dikumpulkan juga di dalamnya hadis-hadis yang palsu dan juga hadis-hadis yang dhaif. Ini hanya sekedar tadzkir untuk kita semua karena acara kita pas malam Jumat ya. Masya Allah. Iya, makanya perlu kita ingatkan di sini tentang apa yang seharusnya kita baca dan yang sebaiknya kita baca di
malam ini dan apa yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, masalah. Ya. Jadi tidak apa-apa kita merutinkan, namun kita rutinkan apa yang ada dari yang sahih Ya, itu saja, seperti ya, surat yang- Kahfi saja. yang ada dalilnya dari Nabi SAW, ya itu yang seharusnya dan seyukyanya kita baca, bukan dengan melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh beliau SAW. Masalah jazakumullah khair Ya, Ustaz baik, atas baik. nasihat di pembukaan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita beralih untuk merutinkan surah Al-Kahfi insyaallah Ya. Ustaz. Masyaallah. Barakallah. Ustaz. Baik, kembali kita mengajak pemirsa Faro TV yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 dan sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari meja redaksi Fatwa TV. Ada dari Saudara Jeki di Sambas, Kalimantan Siapa? Barat. Saudara Jeki Jeki. di Sambas, Kalimantan Barat. Ya. Ustadz, di kampung saya ada yang kerasukan. Terus makhluk halusnya minta payung hitam dan beras kuning. Apa yang harus dilakukan Ustadz dan apa hukumnya memenuhi permintaan tersebut? Ya. Pertanyaan dari saudara Jeki di Sambas, Kalimantan Barat tentang adanya seseorang di daerahnya yang kerasukan, ya. Nah, Ustadz, kerasukan. Kemudian ternyata jin tersebut memiliki sebuah permintaan atau dua buah permintaan. Yang pertama ingin payung hitam, kemudian yang kedua adalah beras kuning. Beras kuning. Iya. Syarat yang seperti ini tidak boleh kita kabulkan. Ya, tidak boleh kita kabulkan. Dan orang yang mengabulkan permintaan dari jin tadi, maka jin tadi akan senang karena berarti dia sudah bisa dan mampu untuk menjadikan manusia ini sebagai hamba bagi dia, ya, yang mematuhi perintahnya dan mengikuti apa yang dia inginkan. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya mereka ini, ya, kerjaan mereka memang ingin menggoda anak Adam, yang menggoda manusia bagaimana mereka menyimpang dari jalan Allah. Kalau bisa menjadikan mereka kufur dan keluar dari agama Islam dengan cara menyembah mereka atau dengan cara menyembah selain Allah, maka akan mereka lakukan. Kalau tidak bisa, maka yang lebih rendah daripada itu mungkin didorong untuk melakukan amal yang tidak ada dalilnya. Atau kalau tidak bisa, maka digoda supaya dia melakukan kemaksiatan dan juga dosa. Maka jangan sampai seorang muslim ya mengikuti apa yang diinginkan oleh jin. Dan Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwan. Hendaklah kalian menjadikan dia itu sebagai musuh. Ya, namanya musuh jangan kita ikuti apa yang dia inginkan. Ketika dia menginginkan sesuatu dan dia adalah musuh yang sebenarnya, ketika dia menginginkan sesuatu berarti dia ingin memudarati kita. Ketika kita sudah memberikan dan mengabulkan apa yang dia inginkan, itu mudarat bagi kita dan itu yang dia inginkan. Makanya jalan keluarnya bukan dengan mengikuti apa yang dia inginkan. Apakah di sana ada jalan keluar dalam agama Islam? Iya. Mereka lemah, ya, jin, syaitan ini mereka adalah lemah. Dan Al-Qur'an ini adalah syifa. Ya, syifa untuk penyakit yang ada dalam hati maupun syifa yang ada dalam penyakit yang ada dalam badan manusia. Maka kita bacakan kepada orang yang sakit tadi Al-Qur'an. Kita bacakan surat Al-Baqarah. Ya, kita bacakan An-Nas, Al-Falaq. Ya, kemudian Qul Huwallah. Kita bacakan ayat kursi. Maka ini di antara hal yang insyaallah biidznillah akan menjadikan syaitan ini tidak akan betah mereka berada dalam diri seseorang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, dan sudah banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika ada orang yang di dalam dirinya ada jin kemudian dibacakan kepadanya Al-Quran, maka ini akan memiliki pengaruh terhadap jin tersebut. Dia akan tidak nyaman, dia akan kesakitan, dia akan kepanasan dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali kita
mengabulkan apa yang diinginkan oleh jin tadi. Kalau kita bacakan ruqyah yang syar'iyah, maka insyaallah biidznillah dia akan lemah dan dia akan pergi dengan izin Allah dari jasad tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz, Ya. surah Baqarah apakah khusus ayat kursi atau dari ayat pertama sampai habis, Ustaz, keutamaan? Dari ayat pertama Ayat sampai pertama. habis. Ya, dan ayat kursi termasuk bagian dari surat Al-Baqarah. Iya, Ya, jadi seandainya kita membaca dari alif lam mim enggak masalah. tidak masalah, Ustaz. Ya, itu masuk dalam sabda Nabi tadi, fa inna asyaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Surah Baqarah. Al-Baqarah. Ya. Yang kita ketahui selama ini cuma ayat kursi mungkin saat itu mempunyai keutamaan, setan akan lari gitu, Ustaz. Ya, tapi kalau larinya syaitan dari rumah dibacakan Al-Baqarah. Al-Baqarah, Ustaz. Iya. Bukan hanya ayat kursinya saja. Iya, nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas Barakallah. jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Ya. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz, dari Mas Niko di sini, Ustaz, Ya. di Jawa Timur. Apakah benar anak turunan pelaku pesugihan akan miskin melarat lantaran orang tuanya sengaja bikin perjanjian dengan sang dukun dengan tujuan orang tersebut bisa kaya dalam waktu yang relatif singkat? Ya. Masalah rezeki itu adalah Allah SWT yang mengaturnya. Ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah SWT meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah menyedikitkan rezeki, menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Ya, apakah itu adalah seorang yang muslim atau seorang yang kafir? Ada seorang muslim yang diluaskan rezekinya dan ada yang disempitkan. Ada orang kafir yang diluaskan rezekinya dan ada di antara mereka yang disempitkan. Ini adalah kehendak Allah SWT, dan dialah yang memiliki nama Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua yang tadi dikatakan dia memiliki pesugihan. Pesugihan. Maksudnya dia punya ritual atau punya jin untuk menjadikan dia kaya gitu. Enak, kira-kira seperti itu, Ustaz. Apakah kemudian anak keturunannya jadi miskin? Enak. Jawabannya tentunya tidak demikian. Mungkin saja ya dia kaya dan mungkin saja dia miskin. Ya, jadi seperti yang tadi kita sampaikan, ada orang kafir yang mereka diluaskan rezekinya oleh Allah dan ada yang disempitkan. Orang muslim pun juga demikian. Jadi nggak ada kaitannya di sini. Kalau anaknya tadi adalah orang yang bertakwa, karena seorang yang orang tuanya dia terjerumus ke dalam kesyirikan, belum tentu anaknya kemudian seperti dia gitu. Mungkin saja anaknya mendapatkan hidayah, karena hidayah ini nggak berkaitan dengan anaknya siapa. Allah SWT memberikan hidayah dengan karunia-Nya. Kalau dia menjadi orang yang bertakwa, ya, menjadi orang yang bertakwa, beriman, mungkin saja Allah SWT meluaskan bagi dia rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan mungkin saja dia diuji oleh Allah SWT dengan kesempitan. Yaitu kesempitan dalam masalah rezeki. Singkatnya di sini tidak ada hubungannya. Jadi mungkin saja ya anak seorang yang bapaknya dia melakukan praktek pesugihan tadi, mungkin saja dia diluaskan rezekinya dan mungkin saja dia disempitkan rezekinya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Kita kembali mengajak pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz, dari saudara Ragil Diwandaru di Jember, Ustaz. Siapa? Ragil Diwandaru. Ya. Ustaz, apakah hukum menyantap hidangan dari syukuran 4 bulanan atau 7 bulanan? Ya. Pertanyaan dari saudara Ragil di Jember tentang hukum memakan hidangan yang asal dari hidangan tadi adalah dari acara yang tidak disyaratkan di dalam agama, seperti misalnya acara 4 bulanan atau 7 bulanan. Itu bagi wanita yang hamil maksudnya, ya. Iya, Kak. Ya.
Asalnya adalah boleh, tidak masalah. Itu adalah perkara yang haram. Ritualnya adalah ritual yang ya tidak disyaratkan di dalam ajaran kita, di dalam agama Islam. Ya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya, adapun makanannya adalah makanan yang halal. Ya, makanannya adalah makanan yang halal. Jadi tidak masalah. Kalau kita ingin memakan dari makanan tersebut, bukan perkara yang diharamkan. Dan kalau kita memang didatangi oleh tetangga atau siapa, kemudian dia mengirim dan memberikan makanan tadi, boleh kita terima karena memang dia halal. Halal saja. Tapi kita sebagai seorang saudara memberikan nasihat, ya memberikan peringatan bahwasanya ana menerima makanan ini dan bukan berarti saya setuju dengan acaranya. Saya terima karena memang dia halal, boleh saya makan. Dan perlu diketahui bahwasanya acara ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi kita menggabungkan antara dua perkara, yaitu berakhlak yang baik, ya, dan kemudian yang kedua kita tetap memberikan nasihat. Ya, yang keliru tentunya kalau kita menerima, kemudian dia menyangka bahwasanya kita membolehkannya, ridha. Ya, jadi kalau misalnya sebaiknya ya kalau kita memang menerima, ya kita iringi dengan nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya, itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga orang-orang awam di antara mereka. Ya, jadi kita kumpulkan antara akhlak yang baik dan juga nasihat. Yaitu tadi, terkadang seseorang semangat dia memberikan nasihat, beramar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak diberikan akhlak yang baik. Atau sebaliknya, dia menganggap bahwasanya akhlak yang baik itu dengan cara meninggalkan nasihat. Ya, kita melihat kemungkaran, ya senyum-senyum saja. Kemudian syaitan memberikan was-was, ini adalah akhlak yang baik. Kemudian kalau ditanya kenapa enggak mengingkari, ya kita kan ingin baik sama orang. Jadi menganggap bahwasanya untuk baik sama orang kita jangan beramar ma'ruf nahi munkar. Ini tentunya yang bisa melakukan dan menjamak itu semua adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah. Akhlak yang mulia tetap dia jaga. Kemudian yang kedua dia beramar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan kembali saja pertanyaan yang sudah belum masuk. Ada yang masuk. Ya, belum ada. Mungkin karena baru berpindah setelit mungkin Ustaz. Ya. Tapi Masya Allah, masih banyak pertanyaan Ustaz. Ya, malam ini pindahnya ya. Hari ini mulai Ustaz. Kita bacakan berikutnya dari Bapak Hari di Jawa Timur. Ya. Ustaz, saya seorang mu'alaf dan sudah berumah tangga hampir 13 tahun, belum diberi keturunan. Kami sudah ikhtiar ke dokter. Teringat istri saya pernah berucap bahwa nanti saja ada anak jika hutang-hutang lunas. Namun kami masih belum mampu melunasi hutang-hutang kami hingga saat ini. Yang saya tanyakan, bagaimana kami bertobat dari ucapan tersebut? Ya, pertama mungkin dia maksudnya mu'allaf di sini dulunya non muslim sekarang Islam gitu ya. Demikian. Ya. Ala kulli hal istilah ini perlu diperbaiki ya, karena yang namanya mu'allaf ini yang baru saja gitu. Tapi kalau sudah puluhan tahun, sudah apalagi 13 tahun ya tidak dinamakan mu'allaf lagi. Muslim saja. Ini muslim aja. Kalau itu namanya berarti banyak para sahabat yang mereka mu'allaf. Mereka sebelumnya musyrik. Ya kan? Taib. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah bahwasanya bapak yang baru yang dulunya non muslim kemudian sekarang muslim ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla, sudah lebih dari 10 tahun ini tidak memiliki keturunan. Gitu ya.
Kemudian beliau ingat bahwasanya istrinya pernah mengatakan, kita jangan punya anak dulu sampai utang kita ini terbayar. Dan sampai sekarang utangnya belum terbayar. Bagaimana kita bertobat dari ucapan tadi? Allahu a'lam. Ucapan tadi tidak ada hubungannya dengan apa yang menimpa. Karena itu bukan apa-apa, yaitu ucapan seorang wanita yang mengatakan, ya ucapan biasa, kita jangan punya anak dulu sampai utang kita terbayar. Artinya dia punya keinginan untuk membayar utang terlebih dahulu, baru setelah itu dia punya anak. Adapun yang terjadi, ya dia masih punya utang dan ternyata dia belum punya anak, ya ini takdir Allah SWT. Ini adalah takdir Allah, kehendak Allah SWT, ujian bagi antum berdua. Allah alam, tidak ada hubungannya dengan apa yang diucapkan oleh wanita tadi. Dan itu bukan sebuah dosa yang maksudnya yang di situ ada taubatnya gitu ya. Bukan maksiat. Itu hanya kehendak dari wanita tadi, kita mengakhirkan punya anak ya sampai kita melunasi hutang kita, itu saja. Adapun setelah itu benar-benar dia belum punya anak karena dan utangnya masih ada, maka Allah alam. Di sini tidak ada hubungannya. Jelas apa yang dilakukan sekarang, banyak istighfar. Ya, banyak istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah SWT dan bertobat kepada Allah. Dan ini adalah sebab utama ya seseorang mendapatkan keturunan, mendapatkan rezeki. Para ulama mengambil ini semua dari apa yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Nuh. Allah SWT menceritakan tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku berkata, yaitu kepada mereka, istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, sungguhnya dia adalah zat yang maha mengampuni. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah SWT akan menurunkan hujan kepada kalian, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian anak-anak dan juga harta, memberikan kepada kalian harta dunia dan juga anak-anak. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya istighfar ini adalah, selain dia adalah sebab diampuninya dosa, kemudian juga kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, Allah SWT juga memberikan pahala dunia. Ya, Allah juga memberikan pahala dunia, yaitu diberikan rezeki, diberikan anak, diturunkan hujan, sehingga di sana ada sholat istisqa dan di sana disyaratkan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah SWT. Sehingga sebagian salaf seperti Hasan al-Basri disebutkan bahwasanya beliau didatangi oleh beberapa orang yang mereka mengadukan masalah dan musibah yang menimpa mereka. Ada di antara mereka yang mengadukan tentang kesempitan rezeki, ada di antara mereka yang mengadukan tentang belum punya anak. Setiap kali beliau ditanya tentang sebuah musibah, maka beliau mengatakan istaghfirillah, hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah. Kemudian boleh ditanya, ya Imam, kenapa setiap engkau ditanya engkau mengatakan istaghfirullah? Ya, engkau mengatakan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah. Setiap kali ditanya tentang musibah, mengatakan istaghfirullah. Maka beliau ya menyebutkan tentang ayat yang ada dalam surat Nuh tadi. Ini menunjukkan tentang pemahaman para ulama. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang selain beristighfar, kemudian juga berdoa. Ya, berdoa meminta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Dan jangan kita putus asa. Nabi Ibrahim alaihissalam, kapan beliau mendapatkan putra? Setelah beliau berdoa lama. Nabi Zakaria juga demikian. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Padahal Zakaria sudah tua, tapi beliau terus meminta kepada Allah sampai Allah SWT mengabulkan. Kemudian juga kita melakukan sebab-sebab yang zahir.
kita periksa diri kita dan juga istri kita. Mungkin di sana ditemukan sebabnya. Ya, jadi kita ambil sebab-sebab ini semua, istighfar, berdoa kepada Allah, dan juga sebab-sebab yang zahir. Kita tanya, mungkin di sana ada teman yang dulunya kasusnya sama dengan kita, akhirnya dia punya anak sekarang, bagaimana caranya? Dan yahdhar, ya, seseorang berhati-hati jangan sampai dia mengambil sebab-sebab yang tidak diperbolehkan. Misalnya ke dukun atau ke pengobatan alternatif yang tidak jelas. Ini dihindarkan yang demikian. Jadi kita mencari karunia Allah dengan cara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada telepon yang masuk Ustaz. Alhamdulillah, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dari Fajar di Jakarta. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Fiikum barakallah. Ada yang ingin Anda tanyakan Ustaz. Ya. Masalah ini Ustaz. Bagaimana nih kita kalau menyikapi orang atau teman bicara kita yang selalu membanggakan dirinya, padahal tujuannya Anda tahu tujuan dia itu untuk menyemangati kita dan orang-orang di sekitarnya gitu. Tapi terkadang kan membanggakan diri kan itu kan, kalau kita khilaf tanpa mengagungkan Allah, katanya kan itu takutnya terlalu jatuh ke dalam ujub. Nah, cara menyikapinya seperti apa ya Ustadz ya? Ya. Cukup Saudara Fajar di Jakarta. Ya. Alhamdulillah cukup. Terima kasih. Allah khair. Nah, Ustadz, barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Tafadhol Ustaz. Ya. Allah SWT mengatakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai ya seorang yang dia mukhtalin fakhur, yang dia menyombongkan dirinya dan membanggakan dirinya. Ini sudah cukup menjadi peringatan bagi kita semuanya, ya, untuk menghindarkan diri kita dari sifat yang jelek ini. Ya, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang fakhur, yaitu sering membanggakan dirinya. Dan ayat ini Allah SWT sebutkan di antaranya setelah Allah SWT menyebutkan tentang bahwa segala sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Yang artinya tidaklah menimpa sebuah musibah pada kalian, ya, fil ardi wala fi anfusikum, di bumi maupun pada diri kalian, kecuali di dalam kitab sebelum kami menciptakannya, yaitu sebelum musibah tadi ada, maka sudah ditulis sebelumnya oleh Allah SWT dalam Lauhul Mahfuz. Apa hikmahnya? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, supaya kalian tidak merasa sedih atas apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu bergembira dengan apa yang kalian dapatkan. Dan Allah tidak menyukai seseorang yang dia sombong dan membanggakan dirinya. Nah, di sini mungkin bisa kita petik, ya, bagaimana sikap kita terhadap orang atau saudara kita atau teman kita yang senang dan masih suka membanggakan diri. Sebagai seorang saudara, ya, kita menasihati. Ya, pertama kita menasihati dan kita sampaikan bahwasanya Allah SWT tidak menyukai orang yang demikian, yaitu tidak menyukai orang yang senang membanggakan dirinya dan menyombongkan dirinya. Kemudian yang kedua, kita sampaikan bahwasanya yang namanya kelebihan diri
ya keutamaan, maka ini sudah Allah tulis sebelumnya di dalam Lauhul Mahfuz. Lalu apa yang dibanggakan oleh seseorang? Allah mengatakan wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Alhamdulillah, Allah telah menakdirkan saya dan memberikan saya kelebihan ini. Maka seharusnya yang dilakukan yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah SWT. Ya, bersyukur dan mengatakan alhamdulillah, nashkurullah. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah SWT, bukan dengan menyombongkan kelebihan tadi kepada orang lain. Ya, kalau dia tahu bahwasanya itu adalah ditakdirkan oleh Allah, Allah menghendaki untuk memberikan kelebihan tadi kepada seseorang, maka yang harus dia lakukan adalah bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang keempat, kalau kita tidak bersyukur, dikhawatirkan kelebihan tadi akan segera diambil oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan. Wala in kafartum. Kalau kalian kufur, mengingkari kenikmatan tadi, ya, maka sungguhnya azab Allah adalah azab yang sangat pedih. Ya, karena ketika seseorang membanggakan dirinya dan sombong kepada yang lain, maka di sini ada kufrun ni'mah. Ya, dia lupa kepada zat yang telah memberikan kepada dirinya. Maka dikhawatirkan ini menjadi sebab kenikmatan yang Allah berikan tadi akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini mungkin nasihat-nasihat ini bisa kita berikan kepada saudara kita. Semoga beliau sadar, semoga beliau ingat. Tapi kalau misalnya dia tidak berubah, ya, justru ada mungkin was-was dari syaitan, bisikan dari syaitan mengatakan, udah kamu terus seperti ini biar mereka semangat untuk meniru kamu misalnya. Ini terkadang perbedaan yang tipis dan sebagian tidak bisa membedakan antara kesombongan tadi dengan keinginan yang baik tadi. Ya, kadang was-was dari syaitan demikian, sehingga dia terus melakukan yang demikian, yaitu perbuatan sombong dan membanggakan diri. Ala kulli hal, kalau kita sudah memberikan nasihat dan dia tetap melakukan yang demikian, ya itu adalah hidayah dari Allah SWT. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan kita melihat diri kita, alhamdulillah, yang telah menyelamatkan ana dari sifat yang seperti ini, dan kita mengambil pelajaran sebagaimana kita tidak senang melihat orang lain sombong dan membanggakan diri, kita jangan melakukan itu bersama orang lain. Ya, justru kita mengambil pelajaran di sini. Ya, orang melakukan demikian, banyak orang yang tidak suka. Ya, maka kita jangan melakukan ini kepada orang lain. Ya, silahkan kita menceritakan sebagian kenikmatan, tapi harus dengan kesungguhan bahwasanya kenikmatan tadi diceritakan bukan untuk kesombongan, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk memberikan semangat kepada orang lain. Ya, dan Allah SWT mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Rabbmu maka hendaklah engkau ceritakan. Dan sebagian salaf dahulu mereka memberikan pengajaran kepada muridnya, dan maksudnya yaitu menceritakan sebagian apa yang dia lakukan dulu pas masih muda. Ya, sebagian salaf, ya, ketika dia melihat di depannya banyak para pemuda, dia cerita, anak dulu pas masih muda, setiap kali anak sholat malam, anak membaca sekian puluh ayat atau sekian ratus ayat dalam sekali berdiri gitu. Dan beliau menceritakan yang demikian bukan untuk menyombongkan diri beliau atau riya misalnya, tidak, tapi ingin mengingatkan mereka, kalian ini masih muda. Ya, kalian masih muda, masih kuat, ya, jiwa kalian masih kuat, fisik kalian masih kuat, belum lemah seperti anak. Maka manfaatkan waktu muda kalian untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perlu sidq ma'allah, ya, perlu kita kejujuran bersama Allah dan berdoa semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari riya, dari ujub. Nah,
Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas Barakallah. jawaban dan penjelasannya, semoga Ya. bisa dipahami oleh yang bertanya. Ya. Dan sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita Ya. kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Hari ini di Bandung, Pak. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau bertanya. Ya. Saya kan pekerjaan rutinnya memang PNS. Terkadang itu pernah ditugaskan melakukan safar. Namun safar tersebut dilakukan maksimal memang ada yang 2 hari, ada yang sehari. Apakah hukumnya seorang wanita melakukan safar tanpa mahram itu dibolehkan atau tidak? Terus yang kedua, untuk puasa qada, apakah dilakukan saat bertepatan dengan puasa Senin Kamis dan atau puasa Aimul Bid, diperbolehkan, tapi niatnya memang qada tapi berbarengan dengan Senin Kamis dan Aimul Bid. Ya. Terus hukumnya bagaimana? Ya. Ya. Cukup Ibu. Cukup, Pak, Ya, makasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Baik. Ustaz. Ini masalah akidah bukan? Masalah. Hah? Sepertinya tidak, Ustaz ya. Bukan. Tapi Masya Allah kita semangat beliau mungkin. Baik. Ustaz jawab semampu Iya. Ustaz mungkin. Baik, safar tanpa mahram bagi seorang wanita muslimah, maka hadis yang sahih dari Nabi SAW jelas menunjukkan tentang diharamkannya. Nabi SAW mengatakan, la tusafirul mar'atu illa ma'adi mahram. Ya, tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Ya, la tusafir di sini adalah nafyun. Ini adalah nafi, penafian dari Nabi SAW, dan maknanya adalah larangan. Dan justru yang seperti ini lebih dalam daripada larangan itu sendiri. Nah, ini menunjukkan tentang haramnya seorang wanita melakukan safar sendirian tanpa mahram. Dan yang demikian adalah untuk kebaikan wanita itu sendiri. Karena dikhawatirkan seorang wanita yang melakukan safar sendirian, ia akan membahayakan dia. Ia akan membahayakan dia, dan banyak di sana orang-orang yang memiliki keinginan jahat ketika melihat ada seorang wanita yang bepergian sendirian. Baik yang berkaitan dengan harta, ya ingin mengambil hartanya atau ingin merusak kehormatannya. Dan ini sesuatu yang sudah banyak terjadi yang demikian akibat tidak mengindahkan larangan syariat. Mereka pergi sendirian, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Seandainya tidak terjadi sesuatu, maka ini adalah rahmat dari Allah, ya. Bukan berarti itu diperbolehkan. Kemudian ada yang mengatakan, saya safar beberapa kali dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Aman saja Ustaz ya. Iya, aman saja. Berarti ini kan boleh. Yaitu berarti alhamdulillah Allah SWT yang memberikan kemurahan, memberikan rahmat. Tapi ini belum tentu, tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak semua yang kemudian didapatkan oleh seseorang menunjukkan bahwa saya itu adalah diperbolehkan secara syariat, tidak. Taib. Ini adalah pendapat yang lebih kuat, dan saat itu ada sebagian sahabat yang dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin mengikuti perang, yaitu jihad fisabilillah bersama pasukan ini, pasukan ini. Wa imraati turidul hajj, sementara istriku dia ingin melakukan haji. Itu dia ingin bertanya kepada Nabi, apa yang saya lakukan? Kan ini kata Rasulullah SAW, tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Ana mau perang, sementara istri ana mau haji. Dia butuh mahram. Maka Nabi SAW mengatakan, ukhruj ma'aha, hendaklah engkau keluar bersama dia, yaitu bersama istrimu. Nah, para ulama menjelaskan, ini menunjukkan bahwasanya dalam safar yang berkaitan dengan ibadah sekalipun, yang namanya wanita diharuskan, kalau dia memang ingin safar dalam ibadah tadi, diharuskan dia untuk memiliki mahram, haji, umrah, atau ingin
menuntut ilmu atau ingin berbakti kepada kedua orang tua, tetap disyaratkan untuk ia memiliki mahram. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia tidak punya mahram ya gugur kewajiban. Dia mungkin punya uang, punya kekuatan, punya tenaga dan kemampuan. Satu, dia nggak punya mahram untuk haji, maka gugur kewajibannya. Boleh berarti saja. Ya, nggak masalah dia tidak haji. Seandainya dia meninggal dunia, ya belum melakukan ibadah haji karena dia tidak punya mahram, ini uzur bagi dia. Tidak usah dia memaksakan diri. Meskipun di sana ada pendapat, ya sebagian ulama yang mengatakan kalau ada di sana rifqatun ma'munah, yaitu teman-teman yang aman. Ya, maksudnya meskipun mereka adalah sama-sama wanita, tapi mereka adalah orang-orang yang amanat dan perjalanan menuju tujuan ini aman. Ada yang membolehkannya demikian. Ada saja. Ya, ada yang membolehkan tapi wallahu a'lam. Pendapat yang pertama ini lebih kuat berdasarkan hadis tadi. Kemudian ini yang lebih berhati-hati dari dua pendapat. Ya, ini yang lebih berhati-hati dari dua pendapat ini, jangan sampai seseorang bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang puasa qadha Ramadan yang dilakukan di hari Senin dan Kamis atau di Ayyamul Bid. Enggak masalah. Ya, seseorang ketika dia berkeinginan untuk mengqadha puasa Ramadan yang sempat dia tinggalkan dan memilih di hari Senin dan Kamis atau di Ayyamul Bid, tidak masalah yang demikian, tapi dengan syarat niatnya adalah mengqadha puasa Ramadan. Ya, niatnya adalah mengqadha puasa Ramadan. Kalau niatnya mengqadha puasa Ramadan, berarti niatnya harus dari malam. Ya, niatnya harus dari malam. Artinya kalau dia niatnya baru jam 7 pagi misalnya, artinya setelah sholat subuh, maka nggak boleh. Karena ini puasa qadha berarti dia wajib. Dan kalau puasa wajib, maka niatnya harus dari malam hari. Yang boleh dilakukan setelah subuh ini kalau puasanya adalah puasa sunnah. Baik, jadi bisa dia mengqadha puasanya di hari-hari tersebut. Wallahu a'lam. Dan pahalanya dapat semuanya, Ustaz, ya? Kita berharap. Ya, kita berharap dia mendapatkan yaitu pahala puasa qadha dan dia mendapatkan pahala puasa Senin Kamis karena dia melakukan puasa tadi di hari Senin dan Kamis. Ya. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, kembali kita sampaikan informasikan bahwasanya Fatwa TV telah berhenti siaran penuh dari satelit Pelapa D, dan alhamdulillah pada hari ini telah mulai siaran penuh melalui satelit Telkom 4 Mega Merah Putih dengan frekuensi 3720 Sibulret 32727 dengan polaritas H. Dan kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Dan sudah ada telepon yang masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Dengan Abu Harun di Sulawesi. Ya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau tanya, di kampung saya ini ada tradisi setiap memasuki bulan Syawal atau ada pesta panen, itu biasa kami itu kayak membawa makanan dari tiap rumah terus dibawa ke masjid rame-rame, kemudian di situ diadakan doa bersama lalu akan diadakan makan bersama. Nah, itu bagaimana tinjauannya dalam hukum Islam, Ustaz? Itu setiap Setiap mau panen? Iya, mau panen dan ada tradisi pada saat masuk bulan Syawal, Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua itu masalah bernapas dalam minuman, Ustaz. Saya pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah melarang kita bernapas dalam gelas pada saat minum. Terus bagaimana dengan kalau kita menghirup aroma kayak teh herbal atau kopi begitu, Ustaz? Menghirup apa? Aroma kopi atau teh herbal gitu, Ustaz. Membau gitu ya, bukan bernafas di situ. Iya, bukan, cuma menghirup aromanya. Menghirup aromanya. Iya. Cukup Abu Harun.
Ya, cukup itu. Iya, terima kasih Abu Harun di Syukran jazakallah. Sulawesi. Nah, Baik. barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya, tentang masalah kegiatan tadi, yaitu ketika akan panen atau ketika memasuki bulan Syawal. Jadi maksudnya selesai bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan gitu. Mungkin ya seperti itu. Iya. Kemudian masing-masing dari rumah di desa tersebut membawa makanan, dibawa ke masjid, kemudian berdoa bersama. Maka yang demikian tidak ada ya dalilnya atau dasarnya di dalam syariat kita. Dan kalau mengatakannya adalah tradisi, tapi di situ ada nilai ibadahnya ya. Dia maksudnya kan ingin bersyukur, dia ingin berdoa. Maka meskipun orang mengatakan ini kan tradisi, ya maka ucapan dia mengatakan tradisi, tapi pada hakikatnya itu adalah sebuah ibadah karena dia ingin bersyukur. Syukur adalah termasuk ibadah. Jadi caranya bukan dengan cara demikian. Ya, kalau ingin bersyukur kepada Allah SWT karena sebentar lagi akan panen, ya bukan dengan cara membuat ritual baru atau cara ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Terus apa yang dilakukan? Ya, kita mengakui dalam hati kita bahwa ini adalah dari Allah yang memberikan kemudahan. Allah SWT mengatakan, afara'aitum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian tanam? Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkan? Yang namanya petani kan dia tinggal menanam, sementara yang menumbuhkan, yang membesarkan, yang menjaga dari yang mengganggukan Allah SWT. Kalau Allah mengendaki, Allah akan jadikan tanaman-tanaman tadi rusak. Ya, makanya seseorang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, selama 2 bulan, 3 bulan Allah menjaga, Allah yang menumbuhkan, Allah yang membuahkan, yang menjadikan di sana buah terhadap tanaman-tanaman itu ada buahnya. Kalau Allah mengendaki dijadikan di sana tidak berbuah, maka ini seseorang mengakui dalam hatinya bahwasanya ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian cara bersyukurnya ya mentauhidkan Allah, ya mengikuti sunnah Nabi SAW, semangat untuk menjalankan agama ini dengan baik, itu bersyukurnya. Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka menyembah Rabb rumah ini, yaitu Allah. Ya, yaitu orang-orang Quraisy yang Allah SWT berikan kepada mereka banyak kenikmatan. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kepada mereka makanan dari kelaparan, diberikan mereka rezeki. Wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan kepada mereka keamanan. Jadi cara bersyukur terhadap nikmat rezeki ini adalah dengan mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, bukan dengan cara membuat sesuatu yang baru dalam agama Islam. Taib, barakallahu fiik. Yang kedua Ustaz, Kedua yang mana tadi? bernafas dalam minum dan menghirup aroma kopi Ustaz. Adanya di sana ada hadis yang melarang. Ya, larangannya adalah bernafas, yaitu meniup ya. Nah, Ustaz. Meniup. Ya, karena mereka menjelaskan bahwa ini apa yang keluar dari dalam tubuh kita atau hawa yang keluar dari kita ini kotor gitu. Ya, jadi ini mudarat untuk diri kita sendiri. Ada seseorang berusaha untuk mencium baunya, nggak masalah. Masalah saja. Nggak ada kaitannya saja. Nggak, bukan termasuk yang dilarang. Yang dilarang kalau kita meniup, itu yang dilarang. Adapun yang seperti ini karena ingin mencium baunya nggak masalah. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair. Atas jawaban penjelasannya semoga bisa dipahami. Barakallah. Dan waktu kita mungkin masih ada, mungkin dibacakan satu soal lagi sebagai soal terakhir mungkin. Di sini pertanyaan Ustaz dari saudara Muhammad Jihan di Bekasi. Ustaz, misalnya seseorang bersumpah, demi Allah kalau saya merokok lagi saya akan terkena kanker seketika. Apakah ketika dia merokok betul bisa terkena kanker seketika? Mohon penjelasannya Ustaz.
Lah, belum tentu. Belum tentu. Ya, ini dia siapa? Dia makhluk. Ya, makhluk yang lemah. Ucapan dia bukan suatu yang mengharuskan. Allah SWT dialah yang kalau menghendaki sesuatu dia itu akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah kalau dia menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun, maka jadilah dia. Adapun seseorang yang mengatakan seandainya saya merokok lagi maka saya akan terkena kanker seketika, dan maksud dia adalah supaya dia jauh dari rokok gitu. Ingat bahasanya, wah nanti jangan-jangan iya kalau saya sampai rokok lagi saya langsung terkena kanker. Yang jelas ini Allah tidak butuh yang demikian. Ya, tidak butuh dengan ucapan yang seperti ini. Antum bertobat dengan tobat yang nasuha dan punya tekad di masa yang akan datang untuk tidak merokok lagi. Ya, dan menyesal dengan apa yang sudah berlalu. Tidak perlu mengatakan ucapan yang seperti ini. Meskipun tujuan antum baik. Ya, tapi tidak perlu mengucapkan ucapan seperti ini. Yang Allah minta dari kita adalah taubat yang nasuha, yang terpenuhi 3 syarat tadi. Antum menyesal, antum tinggalkan rokok, kemudian antum punya tekad yang kuat di masa yang akan datang untuk tidak melakukan itu kembali. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami, dan sepertinya merupakan pertanyaan terakhir. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas waktunya, atas kesempatan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, dan terus menyemangatkan kita terus belajar saja untuk memahami agama ini. Jazakumullah khairan waktu atas ilmunya, semoga bermanfaat. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, inilah yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini, dan untuk pertanyaan yang belum bisa kita jawab, insyaallah kita jawab di pertemuan berikutnya, dan terus ikuti acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan kepada semua dan juga pada hadirin telah melihat acara kita ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164, dan adalah